Momen saat tim hukum Ganjar Mahfud menyapa Sri Mulyani dan Risma di sidang MK. Pemirsa, 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Mereka datang untuk menjadi saksi dalam sidang lanjutan sengketa hasil pemilihan Presiden 2024 pada hari Jumat 5 April. Keempat menteri tersebut adalah Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mensos Risma adalah menteri pertama yang tiba di gedung MK pada sekitar pukul 7.25 waktu Indonesia bagian Barat. Risma hadir tanpa memberikan komentar sedikit pun meski awak media memberikan beberapa pertanyaan untuknya. Kemudian selang 3 menit, Menteri Bidang Perekonomian Erlangga terlihat hadir di gedung MK. Dan selanjutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di gedung MK pada sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sri Mulyani bergegas masuk ke gedung MK serta sempat menyapa awak media secara singkat saja. Sementara itu, tim hukum pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud sempat menghampiri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Mensos Tri Risma Harini sebelum sidang sengketa Pilpres dimulai. Momen itu terjadi ketika Sri Mulyani dan Risma masuk ke ruang sidang. Berawal dari anggota tim hukum pasangan nomor 3, Roni Talapesi, yang menyapa Risma terlebih dulu. Kemudian disusul Ketua Tim Hukum Todung Mulya Lubis menghampiri barisan tempat duduk para menteri tersebut dan menyalami keduanya. Respon Gibran terkait usulan Jokowi dipanggil oleh MK. Pemirsa, anggota Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin, Bambang Wijoyanto menanggapi dorongan Koalisi Masyarakat Sipil agar Presiden Joko Widodo diperiksa juga oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa hasil Pilpres. Bambang menilai kehadiran Jokowi bermanfaat demi asas keseimbangan keterangan di persidangan. Selain itu, juga karena nama Jokowi kerap kali muncul dalam permohonan Tim Hukum Nasional Amin. Selain Jokowi juga ada beberapa nama menteri yang dianggap penting untuk diperiksa, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang sekaligus juga calon wakil presiden pemenang pemilu, menegaskan jika pihaknya akan mengikuti mekanisme yang ada di Mahkamah Konstitusi, termasuk soal usulan TPN yang menginginkan agar MK memanggil Jokowi. Jokowi melantik Marsdia Tony Harjono menjadi KSAU. Pemirsa, Presiden Jokowi melantik Marsikal Madya Muhammad Tony Harjono sebagai KSAU di Istana Negara Jakarta pada hari Jumat 5 April 2024. Pelantikan dimulai dengan pembacaan Kepres nomor 20 tahun 2024. Presiden Jokowi sendiri yang memimpin langsung pengambilan sumpah Tony. Dan dengan pelantikan ini, Marsdia TNI Muhammad Tony Harjono resmi menggantikan KSAU yang sebelumnya dijabat oleh Marsikal TNI Fajar Prasetyo yang kini sudah memasuki masa pensiun. Hakim MK mencecar menteri-menteri Jokowi di sidang sengketa Pilpres 2024. Pemirsa, Hakim Konstitusi menghujani 4 menteri Kabinet Presiden Jokowi dengan sejumlah pertanyaan dalam sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi pada hari ini Jumat 5 April. Keempat menteri itu adalah Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan pertanyaan pada Mensos Risma terkait potensi campur tangan Presiden dalam penyaluran bantuan tersebut, diantaranya terkait perubahan Kepala Bulog. Kemudian pertanyaan dilanjutkan oleh Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, di mana ia bertanya pada Mensos Risma terkait urgensi bansos yang disebarkan untuk masyarakat. Selanjutnya Erni juga
Ada Hakim Konstitusi Arsul Sani yang bertanya pada Menko Muhajir dan juga Erlangga terkait lembaga dan kementerian apa saja yang menjalankan program bansos tersebut. Selanjutnya, sesi pertanyaan dilanjutkan oleh Hakim Konstitusi Guntur Hamzah yang bertanya pada Menko Muhajir dan juga Mensos Risma soal bagaimana pengandalian kebijakan bansos tersebut dijalankan. Guntur juga bertanya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait bagaimana proses refocusing anggaran dilakukan. Apakah dari kementerian dan lembaga, lalu refocusing atau sebaliknya. Selain itu, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur melanjutkan sesi pertanyaan dengan menanyakan peran dari beberapa aparatur negara dan juga menteri-menteri dalam penyaluran dan pendistribusian bansos yang mana dicurigai adanya keterlibatan aparat untuk menggenjot suara paslon tertentu. Inilah isi pertemuan Prabowo dengan Menteri Pertahanan Malaysia. Pemirsa, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto membahas tentang stabilitas kawasan saat mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Malaysia YM Dato Seri Mohamed Khaled bin Nordin di kantor Kementerian Pertahanan Malaysia Kuala Lumpur pada hari Kamis 4 April. Dalam pertemuan tersebut, Khaled menyampaikan bahwa Malaysia berkomitmen menjaga stabilitas keamanan kawasan. Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga kembali menegaskan komitmen Kemenhan RI untuk bersama-sama menciptakan hubungan bilateral pertahanan yang harmonis dan juga saling menguntungkan dengan Kementerian Pertahanan Malaysia.